nasta'in ala naqulu ni'mati rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang sama kita hormati selaku sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Dan jadi jangan sampai keluarga kita itu kena atau menjadi korban TPPU. Nah, makanya penting kalian dengarkan hal ini. Jadi makanya sedemikian rupa ya, kepala madrasah ya untuk dalam hal ini yang saya wakili, beliau berpesan bagaimana untuk mensukseskan acara ini. Karena dalam diskusi kami ini sangat penting untuk santriwan dan santriwati. Dan terima kasih juga kepada pihak USU atau Fakultas Hukum yang sudah berkenan mau memberikan seminar ini atau sosialisasi mengenai Tuhan dan TPPU ini. Mungkin itu saja dari Bapak untuk kata sambutannya, dan semangat untuk Anda semuanya mengikuti acara ini. Jangan bosan, kalau sudah siap materinya silakan ajukan pertanyaan yang bagus-bagus. Mungkin hanya itu, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama-sama kita bisa hadir di Masjid Al-Qur'an yang kita hormati Bapak Ibu Guru Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'ami ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berkah kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berkah ini. Selawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad serta keluarganya suci serta sahabat-sahabatnya setia. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Haji Hanifah Yansari berkaitan dengan hukum pidana sehingga saya yakin hukum pidana ini sangat akrab dalam kehidupan kita ya. Ada namanya tadi fikih jinayah, kalau di dalam hukum Islam ada fikih siasa kalau politiknya gitu ya. Siasa ada jinayah. Karena dulu saya dari MTS saya waktu SMP-nya Pak. Pengennya ke pesantren, pengen jadi ahli tafsir saya sebenarnya. Cuman cita-cita saya tidak. Karena saya pengen sepertinya nggak tanggung-tanggung ke Mesir, ke Madinah dan sebagainya. Tapi orang tua saya tidak punya uang untuk saya ke pesantren. Jadi saya akhirnya jadi ahli hukum, ahli hukum pidana. Ya begitu. Ya itu mengingatkan saya waktu saya zaman MTS. Saya asli dari Palembang, saya MTS 1 Palembang. Jadi waktu itu disuruh bapak saya masuk madrasah Aliyah, saya bilang Pak kayaknya adalah saya masuk SMA saja gitu ya. Tetapi alhamdulillah ada bekal juga untuk apa ya, untuk di masa depan. Karena Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, bahwa bekal agama sangat penting sekali. Kenapa? Karena hidup kita bakal berakhir. Ya. Makanya pencarian kehidupan setelah kematian itu akan kalian harus kalian cari dalam setiap majelis ilmu. Kami juga sebenarnya di umum, walaupun di umum kami mencari aspek itu, karena itulah arah jalan balik atau arah lama. Jadi terima kasih atas sambutan ini Bapak Ibu sekalian, para ustazah, dan semoga nanti apa yang disampaikan oleh para pemateri ini ada, saya perkenalkan ada dosen dari Fakultas Hukum USU, dosen muda. Kalau saya sudah tua ya, jadi dosen muda. Ini juga ada mahasiswa S3 juga, ada juga mahasiswa S2 juga, ada mahasiswa S1 kita bawa untuk kolaborasi dalam pengambilan ini. Di belakang juga kami membawa beberapa orang tim, ada mahasiswa juga. Saya pikir demikian, mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar, bisa sedikit memberikan pencerahan
sedikit juga menggelitik pemikiran kita untuk lebih tahu, sehingga kemudian di masa depan kita bisa mencari atau berkolaborasi kembali dalam kegiatan lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mengusik hati dan pikiran. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun sekali, setiap tahun dari program Hisar Ilmu. Tahun yang lalu kita di bank sampah ya, tentang pengelolaan lingkungan hidup, bank sampah di komplek Puri Zahara 2 ya. Kemudian juga tahun ini kita ke adik-adik yang lagi SMA, masa depan bangsa Indonesia ya. Karena kalian yang kemudian akan kuliah melanjutkan kami, ada yang mau jadi ustazah, ada ahli fikih, ada ahli tafsir, mungkin juga ada yang pengen masuk fakultas hukum, usul, ya silakan saja. Semoga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sejarah hukum Islam, sejarah Islam pun saudara sudah paham ya. Kalau kasus pertama kali terjadi di muka bumi, kasus apa? Siapa yang terbunuh? Siapa yang membunuh? Habil membunuh Habil. Habil membunuh Habil dibunuh oleh Qabil. Qabil membunuh Habil. Jangan salah ya. Jadi yang Habil itu namanya Qabil. Kalau dalam agama Kristen namanya Kain membunuh Habel. Kalau Qabil itu Kain kalau agama Kristen ya. Kalau kita agama Islam Qabil membunuh. Itulah kasus pertama di muka bumi. Sehingga kejahatan itu disebut the oldest problem in the world. Kejahatan itu adalah perselingkuhan setelah peradaban manusia sejak sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira apa faktor penyebabnya? Ada yang tahu? Iri dengki. Iri dengki karena apa? Karena apa? Karena wanita. Katanya karena wanita. Di muka bumi karena wanita. Ya, dalam sejarah begitu. Kabil punya kembaran namanya Iklimah. Kabil punya kembaran namanya Lamda. Itu semua sejarah, ya kan? Jadi Kabil punya kembaran namanya Iklimah, Habil punya kembaran Lamda. Perintah Tuhan kami bilang gitu ya. Kembaran Kabil lebih cantik. Kabil tidak mau. Betul kan? Gara-gara perempuan. Jadi begitu ya. Tapi itu sejarah ya, belum tentu benar ininya apa. Kalau seandainya perempuan itu penyebab kejahatan pertama di muka bumi, rasanya gak enak juga kan? Mama kita kan perempuan kan, betul kan? Tapi itu dalam sejarah ya. Tapi menurut pendapat saya pribadi ya, yang belum tentu benar juga. Kabarnya itu kan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya mengatur mereka dengan persembahan kan, dan kurban kan. Habil itu mempersembahkan domba yang paling besar, Kabil itu mempersembahkan buah-buahan yang kurang bagus kan. Allah Subhanahu Wa Taala menerima persembahan Habil. Kalau pendapat saya, ada penyebab itu tahu? Karena waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mencari sosok pemimpin yang kami yang ikhlas gitu kan, untuk menerus Nabi Adam, yaitu makanya Habil yang terpilih. Makanya jangan salah banyak pemimpin kepala daerah di banyak kejahatan muncul karena kepemimpinan ini jadi rebutan sekali ya. Kan begitu ya kan, itu dari sisi sejarah ya. Jadi hukum pidana itu hukum yang tua sebuah peradaban manusia sekalian. Nah, kalian tahu nggak hukum pidana itu dalam sejarah ya? Tapi mungkin di buku-buku nggak ada ya. Dalam sejarah sudah pernah terjadi di Surgan. Pernah nggak kalian membaca hukum pidana itu telah terjadi di Surgan? Misalnya begini kan, namanya hukum pidana adat. Kalau dari adat itu, kita kan orang kampung ya. Kalau orang berzina itu ada hukumnya nggak? Usulan dari kampung halaman. Ada.
kewajiban. Terima kasih adik-adik. Ada beda nih, kan? Saya panggil adik-adik, jadi saya akan berbicara tentang hak dan kewajiban adik-adik dalam kaitannya representasi dakwah nasional. Sebenarnya Pak Mahfud tadi sebenarnya terkait dengan materinya itu banyak sekali yang harus diberikan. Cuma karena keterbatasan waktu lagi dijadwalkan asal kita sudah selesai. Jadi materi Pak Mahfud tadi disimpulkan oleh Pak Mahfud dengan melihat perkembangan informasi perkembangan. Nanti saya berbicara tentang hak dan kewajiban. Sebelum berbicara hak dan kewajiban, kita lihat ini ada data. Nah, ini ada kejahatan yang terjadi di Indonesia. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kalau misalnya kalian lihat kejahatan per provinsi di Sumatera Utara itu kejahatan yang dibandingkan dengan Jawa Barat, bahkan Jakarta, nggak melebihi dari proses paling Medan. Boleh tengok. Banyak kali yang tingkat kriminalitas di Medan tadi kan itu. Terima kasih kepada Bapak. Bapak Dr. Abdul Aziz memberikan kesempatan kali ini ya. Masih semangat ya? Semangat ya? Tanda ini berarti ngantuk. Tanda kalian itu berarti masih ngantuk ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentor saya atau guru saya sudah menyampaikan tadi terkait beberapa materi terkait KUHP nasional berkaitan dengan hak dan kewajiban terkait KUHP nasional juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi sekaligus closing dan juga motivasi kepada adik-adik sekalian bagaimana menjadi seorang generasi muda yang patuh pada hukum. Bisa dibaca slide-nya. Barangkali nanti slide-nya bisa dibagikan ya kepada Bapak Ibu guru nanti dan akan diprintkan, dicetakkan dan diberikan kepada para siswa. Dan juga harapan kami nanti barangkali karena pembahasan kami ini adalah terkait PPKN, wawasan kebangsaan, ya kan? Salah satu wujud dari bela negara itu adalah menjadi orang yang patuh pada hukum. Kan begitu Pak? Nah, barangkali nanti itu bisa dijadikan sebagai bahan ujian pada adik-adik ketika UAS atau nanti ujian semester terkait materi wawasan kebangsaan, begitu ya. Baik. Oke, pada materi kesempatan kali ini peran pemuda dalam membangun budaya sadar hukum. Jadi adik-adik sekalian ini kita ini harus tentunya rajin membaca. Selain mempelajari, kita juga harus rajin membaca. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kira-kira begitu. Artinya pesan dari ayat ini adalah bacalah. Maka setiap pembaharuan aturan yang ada di negara kalian ini wajiblah kalian untuk membacanya, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, kemudian mengenai KUHP yang kami jelaskan ini ya, KUHP yang lama kita kan dari Belanda ya. Nah, tahu Belanda kan? Nah, itu adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Patuhilah apa yang diajarkan Bapak Ibu guru di depan, begitu. Dan patuhi hukum, rajinlah membaca. Dan kemudian apa yang saya sampaikan adalah ketika Anda nanti adik-adik sekalian sudah tamat selesai dari sini, jalankanlah ilmu kalian dengan sebaik-baiknya. Karena jihad fisabilillah itu bukan hanya harus berperang, tapi jihad fisabilillah itu adalah menjalankan tugas Anda, keilmuan Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Itu sudah bagian dari jihad fisabilillah.
pelaksanaan kegiatan pengabdian mandiri yang dilakukan oleh Magister Ilmu Hukum terhadap siswa-siswi Yayasan Islamic Center kaitannya dengan KUHP yang terbaru Undang-Undang 1 tahun 2023. Oke, baik, terima kasih. Kegiatan yang sangat bermanfaat tidak saja untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, selain itu juga sebenarnya memberikan wawasan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, remaja-remaja kita, bahwa sebenarnya kegiatan mereka sehari-hari atau perilaku mereka sehari-hari itu ada kaitannya dengan aturan yang sebenarnya sudah mengcover kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang mungkin tanpa mereka sadari bahwa perbuatan itu sudah menyangkut atau melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana mungkin saja perbuatan yang tidak mereka sadari itu ternyata sudah melanggar ketentuan yang ada di dalam KUHP. Nah, antara lain mungkin bisa kita lihat tindakan yang selama ini sering dilakukan, misalnya adalah perundungan tentang bullying, baik yang secara konvensional ataupun secara cyber dengan menggunakan teknologi. Kemudian perbuatan-perbuatan lain misalnya menyebarkan berita hoax atau berita bohong di kalangan siswa sendiri atau di kalangan remaja sendiri, yang kadang-kadang mereka juga tidak paham bahwa perbuatan itu dianggap mungkin sebagai perbuatan yang dengan tujuan untuk main-main saja atau untuk bercanda saja, tetapi ternyata dampak dari perbuatan itu mungkin bisa sampai kepada perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru saja kita sebenarnya dilakukan kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, selain itu juga satu perbuatan mungkin yang juga sering dilakukan tetapi juga mungkin tanpa sadar bahwa kita sudah melakukan perbuatan pidana, itu ada yang disebut dengan dating violence atau kekerasan ketika dalam tanda petik remaja itu mungkin dengan istilah pacaran. Nah, ada kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang mungkin tanpa mereka sadari itu masuk ke ranah hukum pidana, dan itu juga sebenarnya sangat perlu untuk disampaikan kepada anak-anak kita, kepada remaja kita, bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu juga punya risiko untuk dijadikan sebagai perbuatan pidana dan ada ancaman pidana yang menanti mereka ketika melakukan perbuatan itu. Nah, selain itu juga yang sering dikerjakan atau dilaksanakan oleh anak-anak remaja kita misalnya adalah perbuatan coret-mencoret di fasilitas umum atau vandalisme. Nah, itu juga merupakan satu perbuatan yang mungkin dianggap bahkan mungkin sebagian dari anak-anak remaja kita itu dikatakan sebagai suatu kegiatan seni. Padahal perbuatan seperti itu sudah diatur dalam KUHP nasional, KUHP kita, dan itu dimasuk dalam kategori tindakan vandalisme atau perbuatan coret-mencoret di fasilitas umum, dan itu memang ada ancaman pidananya. Nah, selain itu juga mungkin bisa kita sebutkan menyebarkan konten asusila. Nah, itu juga sudah diatur dalam KUHP kita saat ini, di mana penyebaran konten-konten asusila itu juga terkadang memang walaupun mungkin mereka menyadari bahwa perbuatan itu adalah sebagai perbuatan tercela, namun ini juga perlu ditegaskan kembali kepada mereka bahwa resikonya adalah ada ancaman pidana yang menanti mereka ketika perbuatan itu dilakukan. Saya kira demikian. Oke, baik Pak. Harapan Bapak ke depan bagaimana terkait keberlakuan KUHP ini dan juga nantinya peran daripada kita perguruan tinggi nantinya ke depan terkait isu yang masih aktual ini Pak? Oke, terima kasih. Yang paling penting adalah bagaimana cara mendekati anak-anak kita, para remaja kita, agar apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tercela yang mereka mungkin lakukan tanpa sadar atau mereka sadari, bahwa pendekatan yang harus dilakukan itu adalah pendekatan yang sesuai dengan umur mereka. Jadi ada istilah yang disebut secara pendidikan disebut
pendekatan dengan istilah peer to peer, yaitu pendekatan teman sebaya, sehingga pendekatan peer to peer ini adalah pendekatan yang dilakukan antara orang yang satu lingkungan, satu permainan, satu usia sebaya. Dan saya kira pendekatan yang dilakukan secara peer to peer ini adalah pendekatan yang sangat baik untuk dilakukan untuk menyampaikan, mensosialisasikan KUHP kita yang saat ini sudah berlaku, karena tidak ada jarak di antara mereka. Terus kemudian menggunakan bahasa yang mudah dikenal sesama mereka, dan itu saya kira sangat efektif. Dan sebisa mungkin juga kalaupun kita ingin menggunakan teknologi ataupun menggunakan aplikasi yang mungkin ada pendekatan dengan menggunakan platform atau aplikasi-aplikasi yang mereka bisa atau sering menggunakan, misalnya TikTok dan lain-lain, sehingga konten-konten yang positif seperti itu mungkin bisa mereka akses, sehingga mereka bisa sadar, bisa menyadari bahwa ada beberapa perbuatan yang mungkin mereka anggap sebagai perbuatan yang sekedar joke atau bercanda atau yang lainnya, itu ternyata punya risiko yang cukup berat, yaitu ada ancaman pidana. Baik, terima kasih Pak atas keterangan pada hari ini. Semoga nantinya kita ke depan lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan juga berkontribusi kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Bapak terkait keberlakuan KUHP dan juga bagaimana peran pemuda Indonesia hari ini terkait berlakunya KUHP nasional yang terbaru? Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terhadap keberlakuan KUHP baru ini dan apa kaitannya dengan para pemuda, terutama para adik-adik kita yang SMA, yang SMP, kan begitu. Nah, pertama di KUHP kita itu memang tujuan pemidanaan itu sudah menggeser dari retributif ke restoratif. Jadi ada 3 konsepsi tujuan pemidanaan yang lebih kepada korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Oleh karena itu di dalam konsep pemidanaannya itu ada namanya pemidanaan dan tindakan, khusus terutama untuk anak-anak yang di bawah umur dan juga orang tua, itu kan pada tindakan. Nah, namun demikian saya menghimbau jangan sampai anak-anak itu kan melakukan kejahatan. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua itu walaupun ada hukum pidana kita sudah lebih lembut tidak pada pemidanaan, tapi janganlah sampai anak-anak kita, anak-anak SMP, anak-anak SMP melakukan kejahatan. Kenapa? Karena kalau melakukan kejahatan itu kan ada korban juga. Korbannya bisa, misalnya penganiayaan bisa luka-luka, kemudian pencurian, ada yang korban hilang harta dan sebagainya. Di samping juga anak-anak yang bisa berkonflik dengan hukum untuk masa depannya juga. Nah, kita harapkan anak-anak harus tidak melakukan kejahatan supaya masa depannya itu semakin baik. Nah, kalau sudah ada catatan berkonflik dengan hukum kan jadi masalah juga. Nah, kemudian yang ketiga, anak juga diharapkan, para anak-anak kita yang SMA, SMP itu harus paham hukum juga supaya tidak menjadi korban kejahatan. Jadi harus tahu modus operandi. Sekarang misalnya TPPU kan, misalnya pola anak-anak diiming-iming untuk mendapatkan pekerjaan atau membantu sesuatu, tiba-tiba ada penculikan, bahkan bisa dijual ke luar negeri. Nah, itu harus paham juga. Jadi harus memahami aspek-aspek modus operandi orang melakukan kejahatan sehingga juga tidak terjebak menjadi korban pelaku kejahatan. Nah, oleh karena itu menurut saya mulai sedini mungkin dari SMP, SMA ya sudah harus sadar hukum, memahami hukum, terutama hukum pidana, sehingga hukum pidana itu menjadi bagian dari wilayah kajian yang mereka pahami sejak awal ya. Dan ini bisa bermanfaat bagi mereka ke depan gitu. Saya kira ada 3 hal itu saja yang secara umum bisa saya sampaikan. Harapan Bapak ke depan bagaimana terkait kegiatan-kegiatan kita ke depan untuk masyarakat, terkait juga bagaimana nanti membangun karakter nasionalisme ataupun wawasan hukum masyarakat dan juga khususnya para pemuda nanti ke depan. Bagaimana harapan Bapak ke depan? Ya, kalau harapan saya ke depan itu kan kita harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
mendatangi SMA, SMP dan sebagainya untuk melakukan penyuluhan bidang bahayanya tindak pidana ya, misalnya narkoba, TPPO, kemudian kesadaran lingkungan hidup. Kenapa? Karena menurut saya dengan adanya itu kita mencoba membangun kesadaran, menginternalisasikan kesadaran hukum kepada para pemuda, anak-anak SMA sedini mungkin untuk membentuk satu moralitas. Nah, dari moralitas itu muncul namanya integritas. Karena hukum itu pada dasarnya bertujuan untuk menjaga moralitas dari masyarakat, suatu masyarakat termasuk pemudanya kan. Kalau orang sadar hukum, kemudian juga karena hukum berfungsi sebagai alat moral untuk menciptakan masyarakat bermoral secara baik, baru muncul integritas. Nah, dari integritas ini sehingga mereka punya satu patokan mana yang benar, mana yang salah, mana haknya atau bukan haknya kan begitu, mana hak orang lain, mana hak dia. Jadi mereka bisa membedakan baik dan buruk di situ. Jadi harapan saya memang harus ditingkatkan lagi, turun ke grassroots ya, ke stakeholders untuk mencoba untuk share soal hukum itu, terutama hukum pidana. Sedikit lagi ya Pak, mengenai KUHP kita ini nanti kan barangkali harus ada namanya peraturan pelaksana. Nah, bagaimana Pak harapan Bapak ke depan terkait pemerintah nantinya, apakah menerbitkan satu peraturan pemerintah untuk peraturan pelaksana? Nah, apakah sudah ada hari ini peraturan pelaksana dari KUHP tersebut? Ya, tentunya ada beberapa pasal dalam KUHP baru itu yang membutuhkan satu namanya derivasi pengaturannya dalam peraturan pemerintah untuk memperjelas. Itu kan amanat dari undang-undang. Oleh karena itu bagi peraturan pasal-pasal tertentu itu wajib supaya dia lebih jelas yang diatur itu, karena hukum itu harus jelas ya. Dia katakanlah ada 3 hal, ada lex namanya lex scripta, tertulis kan, namun kemudian lex stricta ya, dia ketat dan jelas, dan satu lagi lex serta gitu, dia pasti di situ. Jadi bagi pasal-pasal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut menurut peraturan perundang-undangan ya, PP terutama harus segera pemerintah menerbitkan. Ada sedikit lagi Pak mengenai pasal kohabitasi. Ini kan sangat menarik sekali nih Pak, pasal kohabitasi itu, karena Indonesia ini menganut paham yang namanya kolektif religius. Ya. Bagaimana keterangan terkait itu Pak? Ya, kenapa pasal kohabitasi dikriminalisasi dalam KUHP? Kohabitasi itu kan artinya delik hidup bersama ya, sebagai suami istri tanpa ikatan, atau sering dalam bahasa awam kita kan kumpul-kumpul lah. Nah, ini berawal dari nilai-nilai teologis masyarakat Indonesia yang sangat yang sangat sangat dianut ya selama ini. Bahwa dalam konteks nilai-nilai filosofis dan teologis itu yang memang selama ini terintegrasi dalam delik adat kita ya, bahwa kejahatan itu tidak hanya menyerang pelaku dan korban semata, atau kejahatan itu tidak hanya menyerang korban semata. Jadi kejahatan itu membawa sial bagi masyarakat. Biasanya orang berzina, kan kalau kohabitasi itu kan kemungkinan berzina kan jelas ya. Nah, jadi korbannya ini bisa alam semesta. Jadi ada namanya kerugian, terjadi ketidakseimbangan medis akibat terjadi suatu kejahatan itu. Nah, misalnya kan dalam masyarakat kita yang kemudian rilis itu tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, itu selalu dikaitkan dengan ulah manusia. Oh, sudah banyak maksiat di masyarakat kita. Oleh karena itu memang sejak dari dulu delik kohabitasi itu dan delik adat itu sesuatu yang dilarang, bahkan sanksinya lebih berat lagi. Nah, ini lebih berat lagi karena dia bisa menyebabkan sial bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, inilah konsepsi kearifan lokal dalam konteks tujuan pemidanaan di Indonesia. Itu salah satunya adalah KUHP baru itu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan lingkungan yang terganggu. Akibat kohabitasi ini, keseimbangan lingkungan terganggu, termasuk keseimbangan alam. Jadi tujuannya sangat multidimensi dan punya tujuan yang transendensi, ketuhanan gitu. Nah, bagi masyarakat kita yang komunal religius memang sangat tepat itu dikriminalisasi, walaupun sanksinya sangat ringan ya. Tapi kalau delik adat dia pengusiran dari kampung halaman bisa.
lebih berat lagi dalam konsep agama Islam, lebih berat lagi orang melakukan perzinahan dan kohabitasi itu bisa cambuk, ya kan. Nah jadi ya dari sisi aspek filosofisnya sudah sangat baik sekali KUHP nasional itu. Demikian kira-kira.